Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd, ayyuhal ikhwal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap yang berbeda dengan orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada masalah jahiliyah yang ke-17. Betul? 17 ya. Sifat jahiliyah yang ke-17 yaitu orang jahiliyah, di sini kata Syekh, nisbatu batilihim ilal anbiya. Mereka menyandarkan, orang jahiliyah nih, menyandarkan kebatilan mereka, kesesatan mereka kepada para nabi. Mereka menyandarkan kebatilan yang ada pada mereka, menyandarkan kesesatan yang ada pada mereka kepada para nabi. Artinya apa? Kami seperti ini, sesat seperti ini, karena ngikuti Nabi. Jadi istilahnya bisa sesat karena Nabi juga mengajarkan seperti itu. Kami meyakini ini dan keyakinannya batil karena ngikuti Nabi. Jadi mereka menyandarkan bahwa Nabi itu mengajarkan kebatilan dan kesesatan yang ada pada mereka. Nah, ini sifat jahiliyah. Contohnya kan sudah dibahas, ini kata Syekh menyebutkan dalilnya seperti Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi, Bani Israel, menyatakan mereka kan mempraktekkan sihir. Mereka mempraktekkan sihir, mengamalkannya, mengajarkannya. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Ya karena Nabi Sulaiman juga mengajarkan sihir. Nabi Sulaiman juga mempraktekkan sihir, karena itu kami mempraktekkan sihir. Nah, ini sifat jahiliyah. Mereka suka menyandarkan kebatilan yang ada pada mereka kepada para nabi. Kami melakukan ini karena Nabi juga melakukan ini. Kami meyakini seperti ini karena para Nabi juga meyakini seperti ini. Padahal perbuatan mereka, keyakinan mereka salah. Nah, ini sifat jahiliyah yang ada pada orang-orang di zaman jahiliyah. Ya. Seperti contohnya orang Yahudi menganggap kami ajaran seperti ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dan orang Nasara juga sama. Kami meyakini seperti ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi keyakinan bahwa Tuhan itu tiga katanya diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Betul itu? Wah, itu tentu saja kedustaan yang sangat besar terhadap Nabi Ibrahim. Gak mungkin Nabi Ibrahim mengajarkan syirik, Bapak ya. Karena ketika kita menyatakan Tuhan memiliki anak dan semacamnya, ini sama saja kita menyekutukan Allah. Karena kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena di antara sifat makhluk butuh anak, butuh nikah, butuh pendamping. Sedangkan Allah tidak butuh. Lam yalid walam yulad. Dia Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak mungkin punya anak dan tidak mungkin punya orang tua gitu loh. Nah, beda dengan manusia. Kalau ada manusia yang mengaku, oh saya lahir tanpa orang tua, bisa dipercaya? Nggak mungkin ya. Nah, itu apa ya? Nah, ini sekali lagi itu kebiasaan orang jahiliyah. Mereka menyandarkan kebatilan yang ada pada mereka kepada para nabi. Ini kami meyakini karena nabi juga meyakini ini. Kami melakukan ini karena nabi juga melakukan ini. Padahal yang mereka yakini salah. Yang mereka lakukan salah. Tapi anehnya mereka sandarkan itu kepada nabi ya. Dan itu tentu saja perbuatan yang sangat
rusak, sangat parah ya, sangat batil. Nah, ini masalah ke-17. Nah, sekarang kita masuk masalah baru yang disebutkan oleh Syekh sini, al-mas'alatu tsaniyata asyrah, permasalahan ke-18. Masalah jahiliyah yang ke-18. Sifat jahiliyah yang ke-18. Apa itu? Kata Syekh, tanaquduhum fil intisab yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarkat tiba'ihi. Mereka bertentangan dalam masalah intisab, mengaku mengikuti para nabi. Mereka bertentangan, sikap mereka bertentangan dalam hal mengaku mengikuti para nabi. Seperti contohnya di sini kata Syekh, mereka mengaku mengikuti Ibrahim, mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, namun bersamaan dengan itu mereka menampakkan sikap yang tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi orang jahiliyah mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi bersamaan dengan itu mereka menampakkan sikap yang tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Karena Bapak-bapak, yang mengikuti Nabi Ibrahim di zaman jahiliyah sedikit apa banyak? Sedikit. Sedikit apa banyak? Contoh. Banyak. Orang Yahudi ngaku mengikuti Nabi Ibrahim. Orang Nasara mengaku mengikuti Nabi Ibrahim. Dan orang musyrik Arab, musyrikin Quraisy, musyrikin Arab dulu, mereka juga mengaku mengikuti Nabi Ibrahim. Nah ini, mereka mengaku, oh, kami itu pengikut Nabi Ibrahim, kami ini orang yang meladani Nabi Ibrahim. Tapi anehnya, kata Syekh ini, ketika mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi perbuatan mereka justru menampakkan bahwa mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, ini artinya tanakut, kontradiksi, saling bertentangan antara ucapan dengan perbuatan. Nah, ini sifat jahiliyah. Artinya apa? Orang jahiliyah mengaku mengikuti Nabi, padahal sebenarnya mereka tidak mengikuti Nabi. Mereka mengaku meneladani Nabi, tapi sebenarnya mereka justru mendurhakai Nabi. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke di sini 18. Jadi mereka bertentangan, ucapan dan pengakuan dengan praktek mereka bertentangan. Mereka mengaku mengikuti Ibrahim, tapi dalam prakteknya mereka justru tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Jelas, Bapak? Ya, kita baca di sini syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, at-tanaqudu fil intisab huwa an yantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lah. Wa hadzal intisabun batilun wa kadzib. Bertentangan, kontradiksi dalam masalah mengaku mengikuti, ini maksudnya apa? Seseorang mengaku mengikuti sesuatu padahal dia bertentangan dengan sesuatu itu. Seseorang mengaku mengikuti seseorang padahal dia bertentangan dengan orang tersebut, ya. Dan ini pengakuan seperti ini adalah pengakuan yang batil dan dusta. Betul tidak? Ya, contohnya inilah. Misalkan ada orang, contohnya gini aja, sederhana saja. Misalkan ada anak kecil, ditanya, nak, kamu coba kamu saya tes ya, 2 tambah 2 berapa, nak? 5. 5. Siapa yang ngajarin kamu? Oh, Pak ini nih, Pak Guru nih, di SD. Kelas 1 saya diajari 2 tambah 2 sama dengan 5. Oh gitu ya? Nah, dia kan ngaku ngikuti guru itu. Padahal gurunya tidak pernah ngajarkan itu. Nah, ini nama ini, tanakut. Pengakuannya ngikuti, tapi prakteknya nggak ngikuti. Nah, ini namanya pengakuan yang batil dan dusta. Wah, ya. Kalau masalah dunia saja, boleh tidak seperti itu? Oh, guru ini ngajarkan saya begini, padahal enggak. Boleh tidak? Enggak boleh. Kalau dalam masalah agama, apalagi dalam masalah dunia itu haram, dosa besar. Apalagi dalam masalah agama, ya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dilanjutkan sini, walintisabus sahih wa an yantasiba ila syai' wa yakun muwafiqan lah. Intisab yang benar, pengakuan mengikuti sesuatu yang benar, yaitu seseorang mengaku mengikuti sesuatu dan dia
mencocoki sesuatu tersebut. Ini pengakuan mengikuti yang benar. Artinya seorang pengakuan yang benar itu dengan dia mengaku mengikuti sesuatu dan ternyata dia juga mencocoki sesuatu tersebut sesuai dengan pengakuan dia. Itu intinya gitu. Dia mengaku mengikuti sesuatu dan pengakuannya benar dengan sesuai dengan kenyataan. Nah, ini namanya pengakuan yang benar. Adapun orang mengaku, oh saya ikut fulan, ikuti ulama ini, tapi dalam prakteknya tidak mengikuti ulama ini, berarti pengakuannya dusta, tidak benar. Oh saya mengikuti Nabi Musa, padahal kenyataannya tidak mengikuti Nabi Musa, ini dusta. Ya contohnya seperti orang Yahudi, mereka mengaku mengikuti Nabi Musa, ya kan? Tapi kenyataannya mereka tidak mengikuti Nabi Musa. Nabi Musa tidak mengajarkan sihir, sedangkan orang Yahudi praktekkan sihir. Nabi Musa tidak menghalalkan riba, melarang riba, tapi orang Yahudi, oh ahli riba. Mereka pinter, pinter apa? Ngotak-atik transaksi, sehingga yang riba seakan-akan jadi jual beli. Halal, oh ini keahlian saya dalam apa? Memutar uang, padahal itu riba. Nah, ini orang Yahudi ya. Mereka mengaku mengikuti Nabi Musa, padahal kenyataannya tidak mengikuti Nabi Musa. Nah, berarti pengakuan ini pengakuan yang dusta dan batil. Nah, kalau benar-benar mengikuti seseorang, mengikuti Nabi Musa, maka pengakuannya harus sesuai dengan perbuatannya. Itu maksudnya gitu. Contohnya di sini. Kata Syekh ini, falladzi yantasibu ila Ibrahim yuwafiqu ma jaa bihi min tauhidillah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasil ibadati lahu wal bara'ati minal musyrikin wa la yukhalifu fi syai'in min dzalik. Orang yang mengaku mengikuti Ibrahim, Nabi Ibrahim, maka dia harus sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Oh saya itu pengikut Nabi Ibrahim, berarti pengakuan kamu harus sesuai dengan ajaran Ibrahim. Tindak tanduk kamu harus sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Seperti apa? Contohnya berupa mengesahkan Allah. Kalau memang engkau mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, berarti engkau harus mengesahkan Allah. Nah ini. Lalu kedua, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka kalau ada orang, saya pengikut Nabi Ibrahim, tapi menyembah berhala, bisa diterima pengakuannya? Bisa? Wah, dusta itu. Seperti siapa? Kaum musyrikin Quraisy. Ya. Kalau apa? Kaum musyrikin Quraisy itu mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim loh. Mereka mencintai Nabi Ibrahim. Saking cintanya, di Ka'bah, di dalam Ka'bah ada gambar Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka gambar. Dan tapi anehnya, di samping itu mereka juga nyembah berhala. Di dalam Ka'bah, ketika Nabi kita Muhammad SAW di hari penaklukan kota Mekah memasuki Ka'bah, di Ka'bah isinya 360 berhala. Bayangkan. Siapa yang buat? Orang musyrik kan, ya kan? Musyrikin Quraisy kan? Padahal mereka ngaku siapa? Ikuti siapa? Nabi Ibrahim, tapi anehnya mereka punya berhala. Itu baru dalam Ka'bah, bayangkan. Belum di luar Ka'bah. Di dalam Ka'bahnya saja isinya 360 berhala, bayangkan. Banyak apa sedikit? Banyak, bayangkan. Itu baru dalam Ka'bah, belum lagi di luar Ka'bah. Belum lagi di rumah-rumah, belum lagi di tempat-tempat pertemuan mereka. Nah, mereka mempunyai banyak berhala, lalu mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim apakah mengajarkan penyembahan terhadap berhala? Ajarkan, contoh. Enggak mungkin. Bahkan yang kita tahu, sering kita dengar kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala kan? Ketika kaumnya itu menyembah berhala, Nabi Ibrahim sedih, marah, bercampur kesalnya. Sekarang kok kaum saya ini bodoh sekali. Kok mereka nyembah berhala yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa apa-apa. Ditawarkan Nabi Ibrahim, ayo kita ibadah yuk. Diajak Nabi Ibrahim oleh kaumnya, ayo kita ibadah. Kepada apa? Berhala. Apa jawab Nabi Ibrahim? Inni sakim.
Sesungguhnya aku sakit. Akhirnya kaumnya, oh sakit ya, udahlah, gak usah diajak. Padahal maksudnya apa? Saya tuh sakit hati ngeliat kalian begini gitu. Nah, ini namanya tauriah Bapak ya. Tauriah namanya. Tauriah itu mengucapkan suatu perkataan yang memiliki dua makna. Orang yang mengucapkan maksudnya makna A, tapi yang dengar mengiranya makna B. Itu namanya tauriah. Nabi Ibrahim ketika mengucapkan saya sakit, ayo Ibrahim kita yuk ibadah yuk di sana di tempat berhala. Saya sakit. Maksud Nabi Ibrahim sakit hati nyaksikan kalian menyembah berhala. Tapi kaumnya mengira Nabi Ibrahim sakit badan, demam dan macamnya. Udah beres. Nah itu. Nah Nabi Ibrahim disuruh diajak nyembah berhala. Mau? Nggak mau. Bahkan ketika kaumnya suatu malam nih, ketika kaumnya sudah pulang dari tempat ibadah mereka, kayak mungkin sinagog dan semacamnya lah, Nabi Ibrahim mengendap, berjalan pelan-pelan masuk ke tempat tersebut sambil membawa kapak, lalu dihancurkan semua berhala tersebut. Cuma disisakan satu, berhala yang paling besar. Lalu kapak yang dibawa Nabi Ibrahim dikalungkan ke lehernya di patung yang paling besar itu. Nah, lihat Nabi Ibrahim sampai seperti itu. Artinya Nabi Ibrahim tidak mengajarkan apa? Penyembahan terhadap berhala. Tapi anehnya Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, gembong musyrikin Quraisy, mereka menyembah berhala dalam keadaan mengaku mengikuti Ibrahim alaihissalam. Ini pengakuan yang benar apa salah berarti? Dusta ya, batil. Aneh Bapak ya. Nah, kata Syekh di sini, orang yang ngaku mengikuti Nabi Ibrahim berarti harus ucapannya, perbuatannya harus sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Seperti apa? Mengesahkan Allah. Kamu mengaku mengikuti Nabi Ibrahim? Ya. Kamu mengesahkan Allah? Kadang-kadang. Wah, berarti bukan mengikut Nabi Ibrahim. Lalu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak menduakan Allah. Sebenarnya sama saja ya, mengesahkan Allah kan. Lalu ketiga, wal bara'ati minal musyrikin. Ajaran Nabi Ibrahim yaitu berlepas diri dari orang-orang musyrik, pelaku syirik. Artinya tidak ridho, mengingkari, bahkan memusuhi. Nah itu Bapak ya. Ini kalau kita mengaku mengikuti Nabi Ibrahim. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahinah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'. Sungguh telah ada contoh yang baik, suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ada contoh yang baik, suri tauladan yang baik bagi kalian. Bagi kalian itu bagi siapa? Kita umat Islam ya. Ada contoh yang baik bagi kita semua pada diri siapa? Ibrahim dan orang yang bersamanya. Siapa orang yang bersamanya? Para pengikutnya. Ada contoh yang baik. Seperti apa? Contohnya Allah sebutkan idh qalu liqaumihim, yaitu tatkala mereka berkata kepada kaum mereka. Kaum mereka yang apa? Yang kafir, yang musyrik ya. Yaitu tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kemusyrikan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Maksudnya sampai kalian apa? Beriman kepada Allah semata. Sampai kalian ibadahnya hanya pada Allah. Nah, lihatlah Bapak, di sini Allah katakan ada contoh yang baik pada diri siapa? Ibrahim dan siapa? Nah, apa contoh baiknya tadi? Yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Artinya, kalian sana, kami sini. Nggak mau kami mendekati kalian. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Apapun itu, mau patung kah, mau orang soleh kah, atau enggak, kami berlepas diri. Lalu kami mengingkari kemusyrikan kalian. Lihat,
Ini diucapkan apa diam dalam hati? Diucapkan, Bapak. Ini yang ucapkan siapa? Nabi Ibrahim. Dan lihat tuh, ini teladan yang baik. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kekufuran kalian, dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian mengesahkan Allah semata. Nah, ini ajaran siapa? Ibrahim. Nah, kalau memang kita mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, kita harus berlepas diri dari pelaku syirik, bukan malah apa? Melestarikannya dengan alasan kearifan lokal. Ini kan budaya bangsa. Nggak seperti itu. Kalau kita mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, menyaksikan orang melakukan syirik, apa reaksi kita? Darahnya mendidih. Wah, ini kemungkaran sangat besar. Kalau kita sanggup ingkari. Kalau tidak sanggup, nonton aja. Oh gitu ya. Bagaimana? Menyingkir. Jadi Bapak, kalau kita nyaksikan maksiat nih, kita tidak sanggup mengingkarinya. Kita tidak sanggup, Pak, jangan Pak, dipegang tangannya. Kalau nggak sanggup, kalau tidak ditonjok, misalkan, oh, dengan lisan, Pak, jangan ya Pak. Itu juga khawatir dipukul, misalkan. Maka ingkari dengan hati. Caranya apa? Langsung pergi, jauhi. Pasang muka, masam. Bukan senyum, malah nonton-nonton. Oh gitu ya, iya Pak, iya basa-basi. Jangan. Kalau dalam masalah agama jangan ada istilah basa-basi, Bapak ya. Menyaksikan kemungkaran bukan cuma iya senyum. Jangan. Tampakkan muka masam. Jadi kata para ulama, ketika kita mengingkari kemungkaran dengan hati, itu caranya dengan apa? Dengan menampakkan muka masam. Gak suka. Loh, nanti dibilang ekstrim, terserah. Mau dibilang ekstrim, ini perintah dari siapa? Nabi kita kok, dari Allah. Masa kita lebih takut kepada manusia daripada Allah, ya Bapak ya? Nah, itu ajaran Nabi Ibrahim, yang kalau dipraktekkan bisa jadi kita dianggap ekstrim, dianggap mungkin kalau sebagian orang fundamentalis, ekstremis, bahkan bisa jadi dianggap teroris. Yang nggak peduli ya, selama kita tahu bahwa inilah yang Allah ajarkan, inilah yang Nabi ajarkan, kita praktekkan. Mau orang mencela seluruh dunia, terserah. Karena kita beribadah bukan untuk cari keridhaan manusia, tapi keridhaan siapa? Allah. Nah ini lihat tuh. Inti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, lalu berlepas diri dari pelaku syirik. Wala yukhalifu fi syai'in min dzalik, kata Syekh, dan tidak menyalahi sedikit pun dalam hal itu. Nah, ini inti ajaran Nabi Ibrahim. Maka kalau kita mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, ya begitu. Esahkan Allah, jangan berbuat syirik, berlepas diri dari para pelaku syirik. Bukan malah berkasih sayang, basa-basi, sehingga akhirnya mengorbankan agama kita. Kadang Bapak, ini terjadi pada sebagian orang yang terjun di dunia politik, ya maaf nih. Nah, kalanya kita harus terang-terangan. Kadang orang demi mendapatkan kedudukan, dia berbasa-basi dalam masalah kemungkaran. Dia menyaksikan kemungkaran di depan mata, tapi karena ingin mencari kursi, akhirnya ya apa-apa kok ini. Hati-hati. Gak boleh kita demi mencari kursi jabatan, kita mengorbankan akidah dan agama kita, nggak boleh. Nah, inilah pentingnya belajar agama. Loh, nanti kalau saya nggak basa-basi, saya nggak dapat kursi, ya? Oh, terserah. Kita kan nggak ingin mencari dunia, kan, hidup. Kita hidup di dunia untuk cari apa, Bapak? Akhirat, kan? Cari dunia apa akhirat? Akhirat, kan? Adapun dunia kan cuma istilahnya sarana yang mengantarkan kita pada akhirat. Ya, jangan jadikan dunia yang utama dan pertama. Jadikanlah akhirat yang pertama dan utama, ya. Maka nggak boleh kita basa-basi dalam masalah agama. Kalau salah, katakan salah. Jangan dibikin remang-remang, ya. Walaupun konsekuensinya ketika kita katakan salah, nanti dianggap, oh ini ekstremis nih. Harusnya inilah, jangan apa adanya. Kalau bisa inilah, kita harus memperhatikan kearifan lokal, budaya ini dan ini. Nah, ini udah
Udah apa? Pengaruh-pengaruh luar yang bisa menggerogoti akidah kita, Bapak ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi ini sifat jahiliyah. Mereka orang jahiliyah mengaku mengikuti para nabi, tapi tindak tanduk mereka malah menyalahi para nabi ya. Syekh menyebutkan contoh lagi nih. Wa min dzalikan tisabul yahudi ila Ibrahim ma'amtinaihim minal hajj wastinkarihim listiqbalil Ka'bah. Di antara contoh Bapak nih pertentangan, bertabrakan antara pengakuan dengan prakteknya, mengaku mengikuti nabi tapi prakteknya tidak. Contohnya orang-orang Yahudi mengaku mengikuti Ibrahim. Betul? Betul mantap. Nabi, orang Yahudi, orang Kristen kan, aku kan, sampai orang musyrik Arab juga. Nah, orang Yahudi mengaku mengikuti Ibrahim, bersamaan dengan itu mereka tidak mau melaksanakan haji. Orang Yahudi mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi bersamaan dengan itu mereka tidak mau melaksanakan haji. Saya mau nanya, yang pertama kali mempraktikkan haji siapa, Bapak? Nabi Muhammad. Nabi siapa, Hermanto? Nabi Ibrahim. Dan orang Yahudi mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi anehnya mereka tidak mau haji. Iya, aneh tidak? Sudah ngaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi ajaran Nabi Ibrahim nggak mau ikuti. Nah, ini aneh, Bapak. Iya tidak? Nah, lalu berikutnya, mereka juga nih orang Yahudi mengingkari ibadah menghadap Ka'bah. Jangan, ibadah nggak boleh menghadap Ka'bah. Padahal siapa yang pertama kali membangun Ka'bah lalu jadikan tempat ibadah? Nabi Ibrahim. Lihat tuh. Nah, ini Bapak. Adapun satunya, kalau tadi kan Yahudi, yang satunya Nasoro, sebagian, nggak semuanya saya katakan, mengingkari disyariatkannya khitan, sunat. Padahal Nabi Ibrahim disunat nggak? Sunat Bapak. Disunatnya pakai apa? Kapak. Dan di usia sudah dewasa ya, bukan kecil. Nabi Ibrahim disunat. Para nabi disunat. Bahkan Nabi Isa dalam riwayat kitab mereka di Injil disebutkan dikhitan, disunat. Tapi anehnya para pengikut yang mengaku mengikuti Nabi Isa malah tidak sunat. Kan aneh kan? Harusnya kalau ngaku mengikuti Nabi, ikuti juga ajarannya kan. Tapi mereka cuma, kami pengikut ini, kenyataannya tidak diikuti. Nah, ini aneh nih. Nah, ini jadi sekali lagi, contohnya Syekh menyebutkan nih, contoh pertentangan antara pengakuan dengan kenyataan, seperti orang Yahudi. Mereka tidak mau haji. Padahal Nabi Ibrahim mempraktikkan haji. Mereka juga mengingkari ibadah menghadap Ka'bah. Padahal yang pertama kali membangun Ka'bah, lalu jadikan tempat ibadah, siapa? Ibrahim. Walihadza qala ta'ala, karena itu Allah berfirman, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia, rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadahnya manusia, yaitu tempat ibadah manusia yang pertama kali, yaitu yang ada di Bakkah. Bakkah itu kota Mekah. Apa berarti? Ka'bah kan? Ini rumah ibadah Jadi sebelum Masjidil Aqsa yang di Palestina, yang direbutkan Palestina dengan Israel sekarang ini, Ka'bah lah yang paling pertama kali. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan Masjidil Aqsa oleh siapa? Nabi Sulaiman, atau siapa? Atau Nabi Daud. Yang jelas bukan Nabi Ibrahim. Rumah ibadah yang pertama kali ada di muka bumi, ya ini. Di mana? Di Mekah, yaitu Ka'bah. Jadi kata Allah, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia, yaitu yang ada di Mekah sana. Tempat yang diberkahi dan petunjuk bagi alam semesta. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dan di sana, di Ka'bah sana, di Masjidil Haram, ada tanda-tanda yang jelas.
Apa itu? Makom Ibrahim. Makom artinya apa? Oh, makam. Oh, berarti boleh sholat di makam ya? Itu buktinya makam Ibrahim. Bukan. Salah paham ya. Makom di sini artinya dari kata koma yakumukum, berdiri. Makom tempat berdiri. Makom Ibrahim tempat berdiri Ibrahim. Maksudnya apa tempat berdiri Ibrahim? Hah? Ya, tempat berdiri Ibrahim untuk apa? Untuk sholat. Bukan, untuk bangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim ketika berdiri bangun Ka'bah kan ada tempat berdirinya kan? Nah, tempat berdiri itulah dari dulu sampai itu dipertahankan. Oh, ini nih makom Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Makom, bukan makam. Karena kalau makam ya makam kita tahu kan kuburan gitu. Jadi ini bukan dalil bagi orang yang suka sholat di kuburan. Oh, ya. Karena bisa jadi orang sok tahu kan, dia ngerti sedikit bahasa Arab, dia tuh makom Ibrahim, berarti kita boleh sholat di kuburan. Dalilnya apa? Lihat nih, di situ katanya di Masjidil Haram ada makam Ibrahim katanya. Padahal bukan makam, ini maksudnya apa? Tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, itu apa ya. Jadi kita lanjut. Jadi kata Allah, di sana di Ka'bah di Masjidil Haram ada tanda-tanda yang jelas, yaitu makom Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim bangun Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya, yaitu masuki Masjidil Haram, dia akan aman. Ya, walillahi aman. Maksudnya gimana Bapak? Aman gimana? Artinya nggak akan dapat gangguan. Ya, tidak akan dapat gangguan. Makanya kadang ini juga dijadikan trik oleh sebagian orang. Jadi ada sebagian orang misalkan berbuat masalah di luar, supaya dia nggak dikejar-kejar oleh orang yang dia, misalkan ada seorang melakukan kesalahan lah, lalu orang yang ini yang ngerasa disakit ini pengen balas, tapi dia supaya nggak dapat balasan dia masuk ke dalam Masjidil Haram. Ada sebagian orang begitu, karena kalau dari Masjidil Haram udah berarti aman nih, nggak bisa diapa-apakan. Nah, ada sebagian orang begitu apa ya, tapi itu tentu saja tindakan yang nggak boleh ya. Tetap kalau orang salah, jangan supaya aman dia masuk Masjidil Haram. Tapi memang secara umum begitu apa? Saya pernah dengar dari seorang ustadz atau dari nenek saya waktu haji dulu. Jadi ada sebagian jamaah, kalau saya jamaah Indonesia, pernah berbuat salah gitu. Kan diburu oleh pasukan keamanan kan, biasanya kan Saudi kan. Akhirnya apa? Supaya dia aman, dia masuk Masjidil Haram. Karena udah masuk Masjidil Haram, petugas keamanan pun ya udahlah. Karena Allah katakan siapa yang memasukinya, maka dia akan aman. Jadi khawatir petugas keamanan. Oh, kalau saya tetap ngejar dia, nanti saya terancam. Nah, ini nyata ini. Nyata, saya dengar entah dari nenek saya atau seorang ustadz gitu, pernah cerita. Jadi ada sebagian orang punya masalah dengan ini, petugas keamanan, supaya nggak ditangkap, masuk Masjidil Haram. Aman Bapak ya. Tapi ini jangan jadikan alasan ya untuk melakukan pelanggaran. Ya nggak boleh ya. Seorang muslim yang baik adalah orang yang menaati peraturan yang ada selama tidak bertentangan dengan aturan Islam. Jadi negara manapun, mau di Indonesia, di Arab Saudi, di Malaysia, apapun ya, sampai di negara kafir. Kalau misalkan kita masuk negara kafir, kan ada aturan kan? Contohnya, yang boleh masuk misalnya ke Amerika harus punya paspor. Kita taati tidak? Taati. Itu aturan yang tidak bertentangan dengan aturan Islam. Nah, kita taati. Kecuali kalau peraturannya bertentangan dengan aturan Islam. Contohnya, boleh masuk misalkan Amerika, ini contoh aja misalkan ya. Boleh masuk Amerika dengan syarat laki-lakinya harus pakai celana pendek. Perempuannya tidak boleh pakai jilbab, harus pakai rok mini. Ditaati ini? Nggak taati, ini bertentangan aturan Islam. Ya, kita kembali lagi. Jadi Allah sebutkan keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Ka'bah. Di situ pertama, Ka'bah ini rumah ibadah yang pertama kali dibangun. Allah katakan itu diberkahi dan petunjuk bagi alam semesta. Artinya seluruh umat manusia sholat menghadap satu arah, ya kan?
Dan di situ juga ada tanda-tanda yang jelas, yaitu makam Ibrahim, bukan makam ya. Siapa yang memasukinya, yang keempat, dia akan aman. Lalu setelah itu Allah katakan, dan kewajiban manusia kepada Allah yaitu melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke situ. Nah itu apa ya? Kewajiban haji ini sudah Allah wajibkan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkarinya, maka Allah tidak butuh kepada alam semesta. Artinya Bapak-bapak, ketika Allah mewajibkan haji kepada kita semua, jangan kita pikir berarti Allah butuh haji kita. Jangan kita pikir kayak gitu. Allah tidak butuh haji kita. Apa ya? Allah tidak butuh haji kita. Justru kitalah yang butuh apa? Pahala Allah lewat haji kita. Ya, mungkin itu Bapak ya. Dengan ini selesai. Jadi kesimpulannya, masalah yang ke-18, sifat jahiliyah yang ke-18, orang jahiliyah itu pengakuan mereka dengan praktek mereka saling bertentangan. Mereka mengaku mengikuti Nabi, tapi prakteknya tidak mengikuti Nabi. Dan ini sifat tercela yang tidak boleh kita tiru, Bapak ya. Ya, dengan ini selesai. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah yang ke-19 ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.